Dan hari ini ada pertemuan audiensi atas permasalahan perizinan di Angkasa yang prosesnya lama dan belum selesai. Jadi juga tentang akhir ini kan ada beberapa LSM yang ikut menaikkan masalah perizinan tersebut. Kalau ini kan setahu saya ada 2 perusahaan di Kamal itu ya, itu yang bergerak di bidang yang lagi bermasalah itu yang bidang mana gitu? Jadi di Kamulan itu ada 2 perusahaan. CV Angkasa Mitra Niaga bergerak di bidang penampungan dan pengelolaan hasil pertanian, penggilingan padi gampangannya ya. Dan satu lagi adalah PT Angkasa Karya Sejahtera bergerak di bidang transportasi, angkutan barang. Yang dipermasalahkan, Pak? Kalau untuk perizinan, ini CV Angkasa Mitra Niaga. Kalau untuk yang saya dengar di berita-berita online itu yang LSM permasalahan adalah PT Angkasa Karya Sejahtera. Jadi tidak nyambung. Salah sasaran gitu. Salah ya? sasaran ya, Pak? Nah, kalau terkait perusahaan pendirian perusahaan ini sebelum warga ada itu udah ada dulu atau seperti apa? Jadi pada tahun 1981 itu pertama kali gudang Angkasa berdiri di sana. Itu PT-nya atau CV-nya? Pada waktu dulu namanya Angkasa. Oke. Angkasa. Di bidang apa? Bergerak di bidang perdagangan. Pada 81 hanya gudang ukuran 35 kali 60. Dibuktikan dengan IMB dan HO saat itu ada. Terus kemudian pada tahun 1994 itu Angkasa mendirikan penggilingan padi. Jadi ada IMB pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 2004 itu Angkasa mendirikan pengeringan gabah. Ada IMB juga beserta HO dan izin-izin yang mendukung. Kemudian dari Angkasa tadi pada tahun 2015 dipecah menjadi 2. CV Angkasa Mitra Niaga khusus untuk menangani penggilingan padi dan pengolahan hasil pertanian. Yang satu lagi PT Angkasa untuk menangani masalah kendaraannya, transportasinya. Kemudian dari situ kita mengajukan perubahan izin. Terus 2013 kami sudah mengajukan pendirian gudang untuk pengeringan jagung. Itu sudah ada HO, IMB, semua lengkap. Kemudian pada tahun 2017 kemarin kami juga mengajukan penambahan gudang dengan memproses seluruh izin yang ada, termasuk perubahan izin lingkungan pada tahun 2017 tersebut. Terus izin HO, izin IMB ada, kemudian dikeluarkan juga izin tanda daftar gudang, kemudian juga izin usaha industri. Nah, ternyata pada tahun 2020 izin lingkungan yang kami lakukan itu ternyata ada kekurangan. Jadi luas lahan yang kami laporkan di dokumen lingkungan hidup tersebut kurang. Jadi jadi yang tercatatnya ada 19.000, tapi ternyata yang betul adalah 26.000, sehingga perluasan yang 2013 dan 2017 itu belum terakomodasi di izin lingkungan tahun 2017. Karena itu pihak LH memberikan teguran dan kami langsung menindaklanjuti dengan mengurus perizinan tersebut. Proses perizinan ini mungkin karena adanya banyak perubahan dan aturan sehingga pihak DLH agak lama untuk menyelesaikannya, hampir 1 tahun. Pada saat terakhir penyelesaian ternyata ada kendala. Sekarang kan pakai OSS kan. Pada saat ingin memasukkan persetujuan tersebut harus memasukkan rekom tata ruang. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, otomatis izin yang dilakukan LH tidak bisa dilakukan persetujuan. Kami langsung mengadakan pertemuan dengan LH. Akhirnya diketahui yang mengeluarkan izin rekom adalah dari PUPR. Untuk itu tanggal 12 kemarin mulai bisa diketahui permasalahannya adalah masalah izin rekor tata ruang. Tanggal 13 Agustus 12 pertemuan dengan LH, 13 Agustus kami pertemuan dengan seluruh instansi. Akhirnya disepakati juga sama, ada perda yang tidak mengakomodasi adalah kegiatan kami. Jadi zona di sana itu perda terbaru adalah kuning. Nah, sedangkan untuk kuning itu ada 2 aturan yang menurut kami bertentangan. Di sana disebutkan diperbolehkan untuk penyimpanan dan pengelolaan hasil pertanian. Terus ada aturan lagi yang menyatakan tidak diperbolehkan untuk industri menengah dan besar. Nah, sehingga
sampai hari ini dari Dinas PU tidak berani mengeluarkan rekom tata ruang. Pak, Terus apakah ini buntut dari kemarin yang pencemaran lingkungan itu, Pak? pencemaran lingkungan ada laporan bulan Juli ke Dinas LH. Pada tanggal 27 Juli dari Dinas LH langsung menindaklanjuti ke lapangan dan disepakati akan dilakukan pengujian uji emisi udara, air, dan ambien udara. 5 Agustus kemarin sudah dilakukan pengujian. Memang pada saat itu tidak ada panen, sehingga kondisi perusahaan adalah low. Jadi mesin tidak jalan semua, hanya sebagian. Nah, hasil yang dikemukakan dari Dinas LH tadi adalah kami untuk udara di bawah standar, tidak ada pencemaran. 5 Agustus. Dan kami juga berjanji pada saat nanti panen raya kita akan undang lagi untuk uji emisi lagi. Kalau status pabrik sendiri itu kategori sedang, kecil atau? Nah, jadi sayang sekali hari ini Dinas Perindustrian tidak hadir. Itu mestinya yang bisa menjawab adalah Dinas Perindustrian. Menurut aturan yang baru, kalau tadi Bapak Dewan bilang kan dari omset ya. Yang saya dengar kemarin itu adalah dari segi pemodalan. Kalau pemodalan di bawah 5 miliar itu kategorinya industri kecil. Kalau pemodalan di atas 5 miliar sampai 15 miliar itu adalah industri sedang. Nah, sedangkan menurut laporan kami di laporan keuangan itu modal kami masih di bawah 5 miliar. Tapi memang omset kami di atas 5 miliar. Hanya modalnya di bawah 5 miliar. Jadi untuk klasifikasi lebih jelasnya mungkin bagian perindustrian yang bisa menjawab. Itu harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan perusahaannya seperti kami ini kan banyak. Jadi yang tidak terakomodasi oleh zona ini banyak, terutama perusahaan pertanian ya, pengelola pertanian. Harapan kami supaya ada peraturan bupati atau peraturan apa yang mengakomodasi kasus seperti ini. Perusahaan lama berizin tapi terkena zona aturan baru. Harapan kami seperti itu. Bapak, semisal warga kena selapornya itu bagaimana untuk Kabinda? Apakah nanti ganti rugi untuk saya? Jadi semua warga, kalau warga setempat itu kami ada grup sendiri khusus. Jadi ada pelaporan apabila ada yang dirugikan. Dari tim kami akan langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Tapi kalau untuk yang misalnya warga yang lewat, nah itu sebaiknya langsung ke Pak RT. Kalau memang ada keluar-keluaran, lebihnya RT ini kan kita seluruh warga ini kan untuk yang istilahnya kan harus melalui RT dulu. Semisal kalau sudah dibawa ke rumah sakit? Kalau kami belum pernah mendapat laporan itu, jadi kami tidak tahu. Jadi itu benar atau kami belum ada pemberitahuan sama sekali, tidak tahu. Faktor limbah keluar sampai ke lingkungan, Pak? Kenapa? Faktor sampai limbah keluar ke lapangan itu kalau kenapa, Pak? waktu kunjungan Dinas LH kemarin itu limbah tidak dibuang keluar, tapi ada rembesan. Jadi antara ruangan tertutup tersebut ada kebocoran. Jadi limbahnya keluar dari situ. Jadi bukan limbah dibuang keluar, bukan. Ada rembesan. Jadi pada pembuangan tersebut memang ada beberapa kali perubahan yang kami lakukan sesuai saran dari Pak RT tadi bahwa itu tembok kamu tinggikan supaya tidak kena, karena kita tinggikan tembok. Saat ini sudah dilakukan ya, Pak? Sudah dilakukan. Tembok kita atap kita tutup, kita juga melakukan penanaman pohon. Penanaman pohon tersebut apabila ada kebocoran kan diserap oleh pohon tadi. Makanya pada saat kemarin dilaporkan itu warna putih karena pohon berarti berfungsi untuk menyaring kebocoran tadi. Kalau limbah airnya gimana? Ada ipalnya Pak? Ipal kami ada. Jadi untuk aturan baru tadi, kenapa kami 1 tahun tidak selesai, karena kami mengurus ipal. Tapi ternyata aturan terbaru ini tidak diperlukan ipal lagi, hanya persetujuan teknis yang menyatakan kesanggupan untuk ada pengelolaan ipal. Jadi kami sudah kami lalui semua. Kalau hasil labnya? Uji air kemarin sudah keluar juga tidak ada pencemaran. Pak, kalau bisa ditanyakan langsung ke Dinas LH untuk hasil uji. mungkin kalau Terakhir ya? Terakhir tanggal 5 Agustus. Kalau untuk awal dulu ada berapa luas lahannya, ada berapa, terus sekarang ada berapa gitu, Pak? Jadi pada saat sebelum tahun 2013 luas lahan kami 19.000 meter.
Untuk sekarang per 2017 itu harusnya 26.100 meter. Sampai saat ini tuh ya Saat 26.000 ini itu. Ya? 26.100. Kalau tadi kan ada data yang berbeda antara 26 sama 31. 31 adalah Total. ada lahan, tidak. Jadi itu tidak untuk perluasan, tapi itu adalah lahan parkir. Lahan parkir. Jadi kejadian yang ditemukan oleh Dinas ELA itu adalah kejadian tahun 2017 yang pengembangannya tidak dilakukan. Nah, jadi yang 31 itu adalah tambahan lahan parkir. Itu yang benar-benar baru adalah tambahan lahan parkir. Tapi yang dipermasalahan ELA adalah yang 2017 kemarin. Seperti itu. Sip. Izin namanya Pak, jabatan? Nama? Lahan parkir bukan gudang, bukan untuk usaha, parkir. Izin nama siapa? Nama Pak? Agustinus, Pak. Jabatan? Agustinus. Direktur CV Angkasa Mitra Niaga.